come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams would come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ani. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang sebelum memasuki materi, Ustazah ingin membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran ini. Yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua yaitu kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian telinga beserta fungsinya sebagai indera pendengar berbagai macam bunyi. Baik anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh. Sekarang mari kalian simak ya video materi yang akan Ustazah berikan. Nah anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan. Kalian bisa buka materi yang ada di buku kalian, yaitu di buku JST dan di buku BOS. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah banyak mengetahui bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu ada keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Anak-anak, keberagaman ini merupakan sebuah hal yang harus kita jaga. Dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak, menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat menunjang sikap kebersamaan di antara sesama. Nah anak-anak, sekarang mari kita baca teks bacaan yang ada di buku JST halaman 64 mengenai indahnya bekerja sama dalam sebuah keberagaman. Di dalam teks ini dijelaskan bahwa ada Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor berencana pergi bersama ibu guru ke tempat pengungsian korban bencana banjir. Mereka bertujuan untuk memberikan sedikit bantuan hasil dari penggalangan dana bersama teman-teman di sekolah. Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi mereka, kegiatan membantu orang lain merupakan hal yang harus dilakukan sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah anak-anak, jadi di dalam teks ini Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor mereka memiliki rencana untuk mengunjungi tempat pengungsian korban bencana banjir. Mereka semua saling bekerja sama untuk mengumpulkan penggalangan dana bersama teman-teman di sekolah. Nah anak-anak, apakah kalian tahu kerjasama itu apa? Baik anak-anak, kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi anak-anak, contohnya tadi ada Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mengumpulkan dana dan diberikan kepada korban
bencana banjir. Nah, anak-anak, sedangkan keberagaman ini adalah suatu kondisi di mana banyak terdapat perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya, baik dalam hal perbedaan suku, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, anak-anak, jadi kerjasama dalam keberagaman itu merupakan sikap yang dimana suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, baik dua orang atau lebih yang memiliki beberapa perbedaan, misalnya perbedaan agama, budaya, dan ras. Kerjasama dalam keberagaman ini merupakan sikap yang harus dikembangkan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu kerjasama dalam keberagaman, sekarang apakah kalian tahu apa saja manfaat dalam kerjasama itu? Baik anak-anak, adapun manfaat dalam bekerja sama yaitu yang pertama, pekerjaan kita menjadi cepat selesai. Yang kedua, kerukunan warga terjalin dengan baik. Yang ketiga, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat kita dalam bekerja sama. Nah, apabila kita tidak melakukan kerjasama, apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak, akibat jika tidak melakukan kerjasama, contohnya yang pertama, menimbulkan perpecahan dalam memecahkan masalah, sering adanya pertengkaran. Yang kedua, contohnya yaitu terjadi perselisihan, masalah sulit terselesaikan, pekerjaan menjadi lebih berat, dan tidak adanya rasa kekeluargaan. Nah, anak-anak, itu tadi akibat jika kita tidak melakukan kerjasama. Di sini Ustazah memiliki contoh kerjasama dalam keberagaman yang ada di buku bos kalian, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi, sedangkan Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan ini bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo juga meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin melakukan sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat ini selalu bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, jadi itu ya contohnya kerjasama dalam keberagaman. Walaupun mereka berteman, berbeda agama, berbeda suku, akan tetapi mereka tetap saling bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah memiliki contoh lainnya. Yang pertama yaitu ada contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah. Banyak hal kecil namun berarti yang bisa dilakukan seperti membersihkan halaman rumah, mengecat rumah secara bersama-sama agar lebih cepat terselesaikan. Yang kedua yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu. Di sekolah kita bisa melakukan banyak kegiatan.
Contohnya seperti belajar dan bermain. Bentuk kerjasama di sekolah salah satunya yaitu membantu teman kita yang masih belum memahami mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Contohnya yang ketiga yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Kegiatan kerjasama yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat adalah kerja bakti. Kerja bakti ini tidak selalu berhubungan dengan membersihkan lingkungan, membuat sarana umum untuk kepentingan warga secara bersama-sama juga bisa masuk ke dalam kerjasama di masyarakat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Dalam sebuah teks pasti ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tentunya kalian sudah pernah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung di subtema 1 anak-anak. Sekarang, Ustazah ingin mengingatkan kalian sedikit mengenai apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Baik anak-anak, jadi gagasan pokok ini merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan sedikit tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ustazah ingin memberikan contoh. Untuk yang gagasan pokok, silahkan simak contoh yang Ustazah berikan. Bacalah paragraf berikut. Balai Konversi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tenggara menyurvei 2 satwa endemik Sulawesi, yakni anoa dan burung maleo. Aktivitas itu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pasti populasi kedua hewan dilindungi tersebut. Survei menggunakan metode sampling di kawasan Suaka Margasatwa, Tanjung Peropa, dan Buton Utara. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Tujuan survei satwa endemik Sulawesi. B. Survei satwa endemik Sulawesi. C. Metode survei satwa endemik. Dan D. Tempat survei satwa endemik. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya yang B. Survei satwa endemik Sulawesi. Contoh yang kedua yaitu mengenai gagasan pendukung. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Kalimat utamanya, memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi. Kalimat penjelasnya, yang pertama, diperlukan kamera khusus yang harganya mahal. Yang kedua, dalam fotojurnalis memerlukan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai. Yang ketiga, ada sudut pemotretan tertentu untuk merekam manusia. Nah anak-anak, yang manakah gagasan pendukung kalimat di atas? Benar sekali, jawabannya yang C, 2 dan 3, yaitu dalam fotojurnalis memerlukan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai. Dan yang ketiga, ada sudut pemotretan tertentu untuk merekam manusia. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan sedikit tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang anak-anak, kita kembali ke teks yang di awal mengenai indahnya bekerja sama dalam keberagaman. Di teks tersebut dijelaskan bagaimana komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan yang lainnya. Tentunya dalam berkomunikasi, kita juga pasti memerlukan indera yang sangat penting, yaitu anak-anak, indera pendengaran. Sekarang, Ustazah akan mengajak kalian untuk memahami mengenai indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, anak-anak, di sini Ustazah ingin mengingatkan sedikit mengenai sumber bunyi yang telah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya. Sumber bunyi ini merupakan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi ini dapat datang dari mana saja.
Agar dapat mendengar sumber bunyi, maka dibutuhkan suatu indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga kita hanya mampu mendengar bunyi yang berfrekuensi 20-20.000 Hz getaran per detik. Bunyi pada frekuensi ini disebut dengan bunyi audiosonik. Sedangkan bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 disebut bunyi ultrasonik. Dan bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Nah anak-anak, apakah kalian tahu secara umum telinga manusia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Nah sekarang Ustazah ingin menunjukkan kalian bagian-bagian telinga itu. Kalian bisa menyimak gambar yang ada di buku kalian, dan Ustazah juga akan menampilkan gambar telinga beserta bagian-bagiannya. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk membantu menangkap dan memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga untuk disalurkan ke selaput gendang. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran antara lain yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, selaput gendang ini berfungsi untuk menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan dan memperkuat getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Pada telinga tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan yang disebut saluran eustachius. Saluran ini berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Nah, sekarang telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Rumah siput ini memiliki sel-sel saraf dan berfungsi sebagai penerima getaran suara dan tulang pendengaran. Getaran yang diterima dikirimkan oleh sel-sel saraf ke otak. Nah anak-anak, berikut ini adalah urutan cara kerja telinga secara lebih dan secara lengkap. Yang pertama yaitu suara ditangkap oleh daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Kemudian getaran suara ditangkap gendang telinga dan diteruskan lagi ke telinga tengah. Selanjutnya getaran diteruskan oleh tulang sanggurdi ke rumah siput atau koklea. Kemudian rumah siput ini menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Selanjutnya, sel-sel saraf rambut getar di rumah siput ini menghantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik ke otak dan otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Nah anak-anak, itulah tadi urutan cara kerja telinga sampai kita bisa mendengarkan bunyi. Sekarang, sebagai organ tubuh yang lemah, telinga ini bisa saja mengalami kelainan anak-anak. Contohnya, penyakit congek dan tuli. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Sedangkan infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, dan rusaknya saraf pendengaran. Oleh karena itu, kita harus rajin merawat telinga ya anak-anak dengan cara yang pertama yaitu jangan mendengarkan musik dengan volume yang keras. Yang kedua, menjaga agar kondisi telinga selalu kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Yang ketiga,
membersihkan telinga dengan cara yang benar. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ustazah mengenai indera pendengaran kita, yaitu telinga. Baik anak-anak, sampailah kita pada akhir materi kita yang sudah kita pelajari, yaitu pertama tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman ini merupakan sikap yang dimana suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, baik dua orang atau lebih yang memiliki beberapa perbedaan, misalnya agama, budaya, dan ras. Kerjasama dalam keberagaman ini merupakan sikap yang harus kita kembangkan. Selain itu, kita juga tadi sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Anak-anak, kita juga tadi belajar tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga. Ada bagian-bagian telinga beserta fungsinya, ada juga urutan cara kerja telinga serta cara merawat telinga. Jadi anak-anak, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa kalian membaca kembali materi yang ada di buku kalian dan mengerjakan tugas yang akan Ustazah berikan. Baik anak-anak, tentunya materi yang sudah kita pelajari tadi ada kaitannya dengan firman-firman Allah yang ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala selama seminggu, lalu menyembah Allah selama seminggu. Dengan tegas Allah berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran Surah Al-Kafirun ayat ke-6. Jadi anak-anak, prinsip bekerja sama dengan teman yang berbeda agama adalah boleh bekerja sama dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi tidak boleh bekerja sama dalam hal beribadah. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ustazah. Sekarang di akhir pembelajaran ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Ayo, bagaimana kita sikap berdoa? Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah tutup. Assalamualaikum.